Alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang terhormat Wakil Rektor 1 Bapak Haji Ali Imran SEMSI. Yang terhormat Wakil Rektor 2 Bapak Husni Hidayat MKOM. Yang terhormat Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Bapak M. Rudi Fanani. Yang terhormat segenap Kaprodi di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi TSMU Pekalongan, serta mahasiswa angkatan 2021 Fakultas Sains dan Teknologi TSMU Pekalongan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Tak lupa salawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung kita Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya sebagai pembawa acara membacakan susunan acara. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, sambutan-sambutan. Acara yang ketiga, acara inti. Acara yang keempat, penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan pembacaan pembukaan. Al-Fatihah. Memasuki acara kedua, yaitu sambutan. Sambutan diwakili oleh Bapak Wakil Rektor 1 Bapak Haji Ali Imran SEMSI. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Saya wakil dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Pak Husni selaku Wakil Rektor 2, yang saya hormati Pak Amani selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, yang saya hormati Ketua Program Studi Fisika Pak Hakim, Ketua Program Studi Teknik Industri Bu Budi, serta para peserta sampai kerja lapangan di 4 program studi yang ada. Yang pertama, marilah kita senantiasa mengajarkan kita dari Allah SWT di bawah alhamdulillah dan segala rahmatnya. Pada hari ini dari Rabu kesempatan dengan Pak Jokowi Pak Pekalongan. Kalau mau lihat itu nanti panen raya di daerah sesi mau aman ya bisa sana. Alhamdulillah tidak mengurangi niat kita untuk melakukan kegiatan awal persiapan sekaligus pembekalan supaya pelaksanaan praktek kerja lapangan memenuhi harapan fakultas, utamanya adalah program studi yang ada. Nanti mudah-mudahan dengan pembekalan ini akan memberikan satu paling tidak program mindset yang pertama dulu ya, dan juga kemudian nanti ada action di lapangan yang disitu juga sebagai evaluasi kami apakah tempat PKL yang tersedia itu betul-betul mereka sudah membedakan dengan siswa SMK atau yang berada yang melakukan praktek kerja atau praktek. Dan juga nanti kita bisa melihat apakah perlakuannya sama antara mahasiswa di Pekalongan dengan mahasiswa di perguruan
dan nilai. Salam dan salam kalau kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua nanti termasuk golongan yang akan mendapatkan sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Saya terima kasih kepada Pak Kudas yang sudah berupaya untuk melakukan kegiatan ini beserta para ketua program studi. Cuman hari ini belum lengkap ya, mestinya BPO juga hadir di sini. Saya melihat secara langsung nanti siapa yang jadi bimbingannya. Jadi seminggu yang lalu pernah 10 hari ya, lalu yang kita sudah dibuka juga untuk pelaksanaan BPO sudah terjadi selama 3 bulan. Dan nanti saya akan sampaikan perbedaan PKL-nya D3 dengan S1 supaya tidak ada kesalahpahaman. Tadi sampaikan mindset tadi. Dan kalau nanti salah paham membandingkan ya tidak pas karena satunya diploma 3, satunya adalah S1. Itu harus ada pembedaan. Nah, perlu saya sampaikan yang di D3 memang karena vokasi saya minta tidak boleh 1,5 bulan atau 1 bulan, minimal 3 bulan sampai 6 bulan. Kami minta 6 bulan tidak berani, hanya 3 bulan yang diberi. Dan 3 bulan itu nanti sekaligus bisa didesain kalau tempatnya itu memang mengizinkan sebagai bahan untuk tugas akhirnya. Kalau ya, yang memungkinkan selama 3 bulan itu didesain untuk sampai ke tugas akhirnya. Tapi kalau dia diizinkan ya nanti berarti ada kegiatan. Tapi yang jelas 3 bulan itu saya akan melihat karena sudah kelihatan di 1 minggu ini. Saya menjumpai ada dua mahasiswa yang itu di Badan Penanggulangan Bencana Alam di Kabupaten Pekalongan. Paling saya 1 minggu cuma ada di lantai 2. Sehari itu cuma 3 kali diminta ngantar berkas ke bawah, habis itu selesai selama 1 minggu. Lah itu kalau maknanya magang nggak ada bulan. Kalau kan itu nggak usah jadi mahasiswa, maaf anak SMP aja bisa kan kalau SMA. Kalau cuma hanya urusannya adalah sekedar mengantar berkas dari lantai 2 ke lantai 1. Ada lagi yang tiap hari itu diminta untuk apa? Di surat undangan. Relevansinya ada tapi minim sekali kalau dikaitkan dengan program studi. Saya temuannya banyak. Jadi 2 minggu ini yang khususnya di dinas ya di kabupaten itu namanya kalau didesain PKL itu untuk membekali, kemudian untuk menambah satu wawasan. Ini kan keluar dari tembok kampus sebenarnya kan. Maksudnya dia punya pengalaman belajar di luar kampus. Kalau yang dinas itu belum bisa. Karena saya bandingkan dengan perusahaan jangan tahu perusahaan 1 minggu itu pada 5 sampai 6 hari ya ada yang dilakukan sesuai dengan apa kebutuhan dari perusahaan. Ini saya cerita yang ketiga yang tidak masuk juga di lapangan dan beberapa memang saya melihatnya belum sepenuhnya sesuai harapan institut. Kalau kita tak minta untuk lebih waktunya selama 3 bulan di awal-awal masih belum bisa. Ini nanti saya akan ke lapangan dan saya akan sampaikan ke beberapa yang disebutkan tempat PKN atau magang. Tapi dari itu ada yang memperlakukan dengan perguruan nilai itu beda dengan ITS. Jadi yang lainnya itu katakan di tugas yang menurut mereka tadi pengetahuan tentang yang ITS ada yang disampaikan ada. Saya tidak meminta, kalian masih minta evaluasi. Nah, saya tidak ingin yang terjadi sementara ini ya kurang lebih 10 hari ini yang di kita menjadi desain. Desain itu kan hanya 1,5 bulan kan, ya tidak lama. Nah, kalau yang desain itu kan desainnya yang saya minta murni PKL, jadi nggak ada kaitannya sama skripsi.
Tolong ya, mungkin ke KL praktek selama tahun ini kan ada 231 jumlahnya signifikan banyak ya. Ada 81 yang informasi, 83 informatika, kemudian 48 yang dari industri dan 19 yang fisika. Mudah-mudahan akan saya tidak salah. 231 dan paling banyak adalah informatika. Nah, beberapa yang sudah pernah saya datangi ketika saya bicara saja, ekspektasi mereka tinggi, terutama yang informatika dan teknologi informasi. Ekspektasinya seperti apa? Paling misalkan mereka membuat aplikasi misalkan mereka menggunakan program kami, itu dia seperti itu. Saya menyampaikannya kemampuan mahasiswa berbeda-beda, tidak semuanya bisa. Sehingga nanti kalau ada masa kami yang dua produk ini tentunya jangan terlalu dipaksakan untuk problem solving menyelesaikan masalah. Jadi ada benda seperti itu, mereka membandingkan dengan satu studi di Jakarta. Yang kedua, bulan PP yang ada fakultas namanya fakultas komputer, ada komputer ada. Ini membandingkan dua yang sementara jadi pembanding logikanya malah enggak dari dua itu sementara yang di lapangan yang di perbandingan kami. Misalnya kali yang IT itu sampai bisanya seperti apa? Sehingga ada beberapa yang memang permintaan tertentu itu harus begini. Silakan kalau ada paling bisa PKL. Nah, beda yang industri sama fisika. Nah, ketika bicara industri, saya bicaranya dinas, maka mereka bingung. Karena mindsetnya mereka ketika bicara industri adalah bicara perusahaan, bicara korporat. Kalau bilang ini lah, yang industri itu biasanya diajarkan apa? Kan sini pabrik-pabrik paling itu, kamu kan bukan pabrik. Terus nanti kan bagaimana tugas apa? Ini sampai yang mindset seperti ini ya di tempat PKL itu muncul. Lalu lagi fisika, kira-kira apa macamnya mereka? Ketika di sini, kalau itu kan, tanya kalau fisika seperti ini, itu fisika pendidikan bukan. Kalau pendidikan berarti kan kayak jadi guru juga, jadi gimana? Dan fisika yang ini ya ada tak jelaskan seperti ini. Nah, pengalaman tahun kemarin itu kan ketika fisika mencoba di perusahaan kemudian melihat limbah termasuk melihat cara penanganannya di sebuah perusahaan itu kan mereka nggak mau. Dan kemungkinannya kalau saya bisa baca karena nggak mau mereka terus ketika mahasiswa bisa menemukan bahwa katakanlah pengelolaan dari perusahaan itu menyalahi SOP atau katakannya itu merugikan sekitarnya gitu kan. Ketakutan seperti itu. Harus kita jaminan fisik dan itu ketika misalnya mau melihat. Tapi sisi lainnya kan perusahaan belum tentu mau menerima. Nah, kembali lagi saya tandaskan ya supaya paham ya PKL-nya desain itu murni bagaimana mahasiswa punya pengalaman di luar kampus di tempat yang semestinya nilainya dipilihkan atau milih diri, dijodohkan atau tidak, SD ya. Nah, milih sendiri itu sebenarnya lagi nih yang jabatan milih itu pertimbangannya apa? Cuma kenal sama tempatnya, ada kolega di sana, atau ada pertimbangan itu nanti menentukan. Karena sebagai contoh kemarin yang di kita ada banyak yang dia milih di tempat X itu yang misalnya lagi untuk perusahaan, karena di situ ada temennya yang jadi pegawai, ada juga yang saudaranya itu pertimbangannya itu. Nah ini kan kalau pertimbangannya seperti ini nggak pas. Kenapa? Lahirnya tadi yang saya sampaikan teman-teman saya banyak. Maka tadi yang sudah milih sendiri itu pertimbangannya apa coba?
murni untuk mencari pengalaman di luar kampus atau mencari tempat PKL yang di situ kita itu bisa enjoy, tidak terlalu banyak pekerjaan, yang penting 1,5 bulan selesai gitu. Karena itu kan absen pacar juga dan seterusnya, nilainya kuat. Apakah seperti itu yang tidak? Ada yang mas banyak yang punya jawaban sendiri. KPU tahun ini tadi mas sudah ngomong saya tidak menerima jatuh dilempar ke Bawaslu. Dan Bawaslu langsung Bawaslu belum tahu ya. Ada Bawaslu ya. Ada satu tak? Berapa dua Bawaslu. Saya gini ya, kemarin pada saat 2 minggu yang lalu ada sosialisasi KPU di hotel Grand ya di Indonesia itu. Mereka udah pesan yang mempercayakan kami siapa loh, karena itu kan begini yang tahun kemarin itu ya banyak mereka di KPU ada 10 orang, kemudian ketika disandingkan kinerjanya dengan perguruan wilayah waktu itu ada UIN, kemudian satunya kalau nggak salah dari sini ada 3 bulan ini tahun kemarin itu. Alhamdulillah yang dari tes Pekalongan dinilai kinerja bagus. Saya nggak tahu ini kenapa yang sekarang itu kok yang sentek di KPU dialihkan ke Bawaslu. Nanti setelah saya mau ngomong kenapa? Karena kalau Bawaslu itu tidak selo, tidak. Kalau mulai sepatu sana bener. Oh iya pasang-pasangnya. Ya, saya tadi ya. Di situ ada ini kok, ada dosen ITS yang di Bawaslu Pak Supay yang akan itu. Nanti saya lihat, ya, apakah di bawah lama atau seperti mau tulis status kami yang nggak benar ini. Karena kalau yang di Bawaslu itu produksinya apa? Produksinya apa? Bawaslu. Produksinya apa? Nah, saya mau lihat nanti apakah banyak survei lapangan atau datanya. Saya mau lihat. Karena lihat saya betul besar. Nah, perlu saya sampaikan yang sudah ke dinas-dinas siapa? Langsung ke dinas-dinas yang di kabupaten juga baru awal. Langsung ya, ini saya belum saya tanya yang sudah dinas siapa? Ada yang sudah ke sana? Sudah. Ke dinas itu kan dinas pendidikan bisa, dinas pariwisata bisa, dinas pertanian, semua dinas atau provinsi ada di kawasan. Dan sudah yang mana? Karena begini ya, khusus yang Kabupaten Pekalongan, kalau yang ke dinas itu harus ada surat dari saya. Kamu kan itu. Jadi surat ke saya dari saya dulu, nanti daftar mahasiswanya saya cantumkan di bawah. Kalau misalnya ada permintaan mau ke dinas apa, silakan boleh. Nanti saya lakukan dan itu nanti saya koordinasi awalnya dengan BPD karena saya akan masuk di situ bagusnya. Kalau Mas Brana sudah melakukan duluan, nanti konflik kayak tahun kemarin jadi waktu. Jadi saya ingatkan ya, khusus yang dinas atau OPD Kabupaten Pekalongan. Saya minta dikoordinasi sama Pak Metas, nanti nama-namanya diberi ke saya akan memberikan surat di sana. Sekaligus untuk kopi. Kalau misalnya ada permintaan dari Mas Brana sudah jelas mau arah dinasnya kemana, sampaikan ke Pak Bupati. Jadi saya sudah menerima bersih. Tapi kalau saya enggak, berarti siap ditempatkan dimanapun. Artinya begini, tidak mesti dinas, kadang-kadang di kelurahan yang membutuhkan. Kelurahan itu yang bisa kajian, bisa muara kepada kelurahan yang ada di Kabupaten Pekalongan.
Paham ya? Tapi beda ya Batang sama kotak kauman. Kau itu bisa tidak satu minggu di bawah dalam kotak kauman. Tapi kalau yang Kabupaten Batang tidak satu minggu boleh asalkan ada tembusan ke Kabupaten. Kalau ke Malang, ada yang ke Malang nggak? Kabupaten Malang ya berbeda. Ya karena dinasnya itu harus masuk ke jadi masing-masing daerah itu punya cara tersendiri ya karena ada yang masuk ke sistem, ada juga yang itu sekedar menganggap. Kemudian berikutnya yang ke perusahaan wilayah Kalidenan siapa? Kalidenan itu berarti dari Brebes sampai Batang langsung perusahaan yang sudah jelas. Banyak langsungnya siapa? Perusahaan ya. Ada juga yang di luar Kalidenan, yang ke Semarang ke Jakarta ada PKL di situ. Gak ada yang di Jakarta, Bandung kayak ada. Berani ya? Kalah sama semester 3 dengan 3 kemarin kita saya ada rekomendasi bisa belajar ya karena masa terdekat kemana Universitas Sumatera Utara 2 orang saya nggak tahu nanti jalan ke Papua ya tidak dia urusan kami kan jawab nggak mau tinggal sama orang sudah oke, juga lagi. Satu lagi pertanyaan saya, yang sama sekali belum dapat objeknya langsung. Langsung. Ini objeknya sudah di langsung. Ya. Objeknya sudah di oh masih dulu ya. Oke, yang sudah memilih dan yakin di tempat itu langsung. Oke, kalau seperti itu berarti nanti saya minta tolong hari ini tunjukkan yang ke dinas lagi dan mengikuti aturan lain yang ada. Kemudian yang perusahaan juga dipastikan di perusahaan itu menerima itu artinya diperlakukan tidak sama dengan yang pelanggan. Catatan itu. Jadi kalau ada yang sama dengan pelanggan, yang penting nyari yang lain. Dan yang saya nanya lagi karena milih ya, saya kan bolehlah silakan kalau mau keluar kota juga. Tadi kan saya nawarin ya, Jakarta sendiri. Atau mau saya rekomendasikan, saya punya beberapa perusahaan yang multinasional kalau mau saya rekomendasikan. Asal berani itu 1,5 bulan kos. Atau berarti dinas perusahaannya bisa kalau mau. Saya ada beberapa kemarin yang perusahaan multinasional. Enggak saya, kalau ada yang IT-nya bagus enggak? Bantu kami selama tapi dia minta 3 bulan. 3 bulan. Nah ini juga nanti kalau selama 6 bulan boleh enggak? Tapi nanti kita di mesnya mereka dan itu dikasih uang juga dibayar. Nah kalau yang nanti silakan bisa saya itu kata negosiasikan kalau hanya waktunya 1 bulan. Kemudian PKL kan dimulai tahun berapa? Kita kan berapa? 22 ya? 22 Januari ya sampai berarti kalau 1,5 bulan ya berbulan ya berbulan. Nah saya mohon aturan main yang
tidak cuma berkiblat pada aturan yang sudah dibuat dari fakultas yang hari ini nanti akan disampaikan di sosialisasi atau perkawan, tapi nanti yang paling utama adalah tadi setiap hari mohon nanti fakultas absennya itu Instagram kegiatannya saya di tag satu saya punya ini ada maksudnya bisa untuk traffic light-nya ITS. Yang pertama itu saya bisa melihat secara langsung memelakkan mazhab saya S1 seperti apa ketika evaluasi. Jadi ini nanti kalau sampai disuruh apa cuma nganterin media kopi kopi lagi dong. Saya tadi kalau yang di bawah sosial dari 10 link selangkul itu saya atau apa itu di sana. Jadi absen di sana yang absen tambahnya di sini nanti supaya kita bisa evaluasinya pasca PKL-nya teman-teman kalau sebelumnya tidak akan terjadi lagi. Jadi itu kalaunya ya yang bisa saya sampaikan evaluasi sekaligus memberikan banyak hal dan hari ini yang pelaksana sama ketua program studi sudah wajib hukumnya dosen pendamping lapangannya siapa, pembimbing lapangannya siapa, nanti yang sudah dapat itu disampaikan. Sudah yang belum diberi waktu secepatnya, ada batas waktunya ya nanti sebelum berakhirnya bulan Desember ini ya sudah selesai semua, tidak ada lagi mahasiswa yang berhubungan. Dan poin terakhir, yang skripsi objeknya nanti tersendiri, bukan di BKL. Kalau misalnya mau di BKL tentang skripsi silakan, tapi itu tidak masuk substansi di BKL. Paham ya? Jadi beda. Tapi kalau mau di silakan, cuman itu tidak masuk dalam substansinya kegiatan praktek kerja lapangan yang khusus program studi S1. Dan kenapa juga saya minta terbikin dalam rangka karena kita ada hari lahir Dinas Pengawal yang kelima, terus sekaligus ya di tahun kelima ini bisa menunjukkan banyak prestasi maupun karya atau juga banyak hubungan dengan pihak luar yang percaya dan salah satunya adalah lewat media sosial. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pembekalan pada hari ini 231 mahasiswa yang akan melaksanakan kerja lapangan selama 1 bulan dari bulan Januari sampai Februari tahun 2024. Dengan ini saya nyatakan juga. Terima kasih untuk semangat, untuk Bapak dan selalu melibatkan kawan dengan berbeda. Terima kasih kami sampaikan. Acara yang ketiga, acara inti sosialisasi dan pembekalan praktik kerja lapangan tahun 2024 yang akan dipandu oleh Dekan Fakultas Sains dan Teknologi TFNU Pekalongan kepada Bapak M. Rufi Fanani M.Com dipersilakan.
Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 231 kayaknya ini belum semua ini ya Pak ya, untuk kuliah ya nanti Mas? Ada kuliah ya? Enggak ada. Oke. Baik, semakin ini udah banyak ini beberapa hal yang perlu ataupun yang penting yang nanti harus kalian perhatikan untuk kegiatan PKL di tahun 2024 yang nanti akan tertuang dalam buku pedoman. Insya Allah nanti akan kalian dapatkan sebelum PKL dilaksanakan, itu di bulan Januari. Jadi setelah ini harapannya pemahaman kita satu sama sebelum untuk menentukan nanti ya lokasi PKL dan juga pelaksanaan nanti di bulan Januari 2024. Nah ini saya lanjutkan, saya detailkan apa tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Wakil Rektor mengenai PKL itu sendiri ya. Sebenarnya apa sih PKL itu? Tujuannya apa? Harapannya seperti apa dengan adanya PKL? Kalau dulu mungkin ini ya sedikit flashback pada saat SMK kan ada namanya prakerin ya, ataupun magang. Nah, itu hampir sama kan, tetapi seharusnya job desk maupun pekerjaannya lebih daripada pada saat prakerin. Jadi kita ditempatkan ataupun menempatkan diri di perusahaan dan sejenisnya untuk bisa memberikan pengalaman praktis untuk menerapkan bidang keahlian kalian. Jadi apa yang sudah didapatkan selama kuliah sampai semester 5 ini harapannya itu bisa kalian implementasikan di dunia luar ataupun di dunia kerja dan juga mengatasi solusi atas permasalahan yang ada. Ya, artinya apa? Artinya harapannya itu kalian dituntut untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan, terus jika ada masalah bisa memberikan solusi atau juga bisa mengambil ataupun menimba ilmu dari perusahaan yang nanti akan dijadikan lokasi PKL. Makanya harapannya lokasi PKL itu kalau bisa jangan tanggung-tanggung gitu loh. Apalagi kalau nggak jadi mahasiswa bisa masuk atau memilih di mana kita ingin mengerjakan sesuatu. Ya kan, kalau jadi mahasiswa kan masuk ke tadi mana Bawaslu, Kominfo atau mungkin langsung ke Google. Nah itu kan pasti bisa langsung dengan mudah atau diterima. Tadi jangan langsung aja ke Google, Microsoft atau manapun yang ada di Jakarta, belum Surabaya, Jogja dan sebagainya. Apalagi tadi sudah ditawari oleh Pak Ali jika bersedia ada beberapa perusahaan yang bisa digunakan sebagai lokasi PKL dan bahkan insya Allah mungkin bisa diberikan gaji. Jadi pegawai atau karyawan sana. Ini sangat menarik sekali apalagi kalau menjadi mahasiswa. Ya jadi di sini ya, jadi intinya mengaplikasikan ilmu pengetahuan. Jadi peranggapan keliru ataupun salah. PKL-nya mau gimana ini, nanti saya mau penelitiannya seperti apa, nanti saya mau mencari data seperti apa, itu nanti dulu. Kalau sudah kamu lokasi PKL-nya, barulah di sana kalau sudah dapat tempatnya, ketemu permasalahannya, ya kan ada ilmu yang bisa diambil, baru nanti bisa berbicara terkait tema ataupun kegiatan PKL yang akan dilaksanakan. Ya, jadi jangan ini dulu, jadi jangan bingung dulu, nggak ada ini tempat ini nggak bisa digunakan untuk PKL karena nggak ada datanya dan sebagainya. Ya seperti itu ya. PKL itu sama seperti mata kuliah lainnya dengan beberapa SKS yang wajib ataupun yang harus ditempuh oleh mahasiswa di Universitas Saintek ya. Ya sama seperti mata kuliah tetapi pelaksanaannya di luar. Jadi pembelajarannya di luar, tapi juga ada nilainya, bahkan mungkin ada religinya, jadi nilainya masih kuat dan lain sebagainya. Artinya apa? Artinya PKL itu harus diikuti dan wajib untuk lulus mata kuliah PKL. Ya, karena kalau enggak ini kalian sudah berikan membuang waktu, tenaga, biaya dan hasilnya misalnya nanti tidak sesuai harapan atau mengulang mata kuliah. Bukan hanya hard skill, sebenarnya soft skill pun nanti
bisa kalian terapkan ataupun kalian peroleh dalam dunia kerja. Tiga Mas Bang ya, attitude, membawa termometer ataupun membawa yang sifatnya di luar kemampuan individu itu juga harus perlu, yang sudah selama ini kalian dapatkan ya nanti ke seluruh penolongan, apalagi membawa nama NO yang sedikit dan saya harus diperhatikan ya, bagaimana kita mempunyai attitude ataupun soft skill yang diharapkan. Tujuannya apa dari PKL ini tadi sudah sedikit saya singgung ya, untuk memperoleh wawasan, pengalaman, ilmu pengetahuan ya kan, yang dapat serta melihat kemajuan-kemajuan teknologi yang saat ini dipakai atau digunakan oleh perusahaan ya. Tentunya dengan tanggung-tanggung kalau belum yakin ataupun belum mantap ataupun bagian yang ditolak hanya kemarin ya, sebenarnya bagus sih untuk sudah mulai mengajukan tempat. Tapi mungkin kemarin masih ini ya, masih apa namanya ya, kayak kita lihat atau latah gitu ya kan, yang lain beberapa tempat saya belum, jadi mau tidak mau salah-salah diaplikasikan dan sebagainya. Jadi tenang aja Mas Bang, jika nanti memang sampai batas waktunya mendekati bulan Januari belum mendapatkan tempat ya, kalau dari kami selain nanti ya kawan dari Pak Ali juga sudah bersama dengan dinas ataupun berbeda Kabupaten Pekalongan ya, yang nanti mana nanti bisa PKL di situ. Tapi sebenarnya tidak masalah, cuma kalau ada yang lain mungkin bisa dicoba yang lain dulu, karena tadi gambarannya sudah diberikan ya, tidak banyak pekerjaan atau tidak banyak hal yang dapat kalian ambil apalagi yang sesuai dengan program studi masing-masing ya, artinya pekerjaannya di luar program studi, jadi kayak pengalamannya ya bilang gitu aja loh. Jadi kayak ya sayang aja kalau tadi menghabiskan waktu tenaga pikiran biaya untuk hal seperti itu. Tapi kalau untuk kasus-kasus yang lain misalnya seperti fisika ini ya, tadi sudah diberikan masukan dari Pak Hakim, banyak ataupun beberapa mungkin ini ya pilihannya masih sedikit kalau pilihan Pekalongan, ataupun ada juga sudah kuotanya sudah tidak tersedia ya, dari fisika. Kalau ke dinas tadi ada masukan ke BMKG, dari biologi itu sesuai dengan ini ya, lagi ya sudah dipelajari mahasiswa yang bisa diterapkan ya, pengukuran kalibrasi dan sebagainya, konsultasi dengan peralatan rupiah perlu dibayar dari fisika. Ini kalau memang yang perlu khusus, artinya perlu tempat-tempat khusus seperti fisika ataupun industri ya tadi sebesar mungkin memang harus sekarang ya, karena kalau nanti akan banyak kuota yang sudah terbuka. Informasi ataupun informatika ya sebenarnya juga hampir sama, tetapi lebih, kalau saya lihat itu lebih luas ataupun lebih gampang untuk masuk ke berbagai bidang, entah pendidikan, pemerintahan, mungkin kesehatan, ya kan, ataupun yang lainnya, karena pasti ya beberapa hal akan dikerjakan oleh IT ya, bukan beberapa semua hal yang akan dikerjakan oleh IT. Seperti itu, jadi informasi itu banyak pilihannya, tetapi juga banyak orangnya. Nah, caranya di situ ya. Jadi tempatnya luas, tapi orangnya juga luas. Ya. Jadi seperti kalau di sini industri, di Jawa tempatnya masih terbatas, tapi juga orangnya juga masih terbatas. Juga peluang ataupun kesempatan bagi kalian yang sudah masuk ke program studi masing-masing. Jadi tidak ada yang lebih baik ataupun lebih kurang, semuanya hanya tinggal bagaimana cara kita untuk membaca peluang dan memanfaatkan kondisi tersebut. Itu ya tadi sekilas ya. Terus kembali lagi ke sini, tujuan khususnya ini nanti bisa dibaca aja ya di buku panduan. Waktu pelaksanaan PKL adalah minggu ataupun 45 hari termasuk hari libur. Jadi nanti misalnya di lokasi tersebut 1 minggu libur, itu tetap dihitung untuk kegiatan PKL. Terus ngapain kalau nggak ada atau untuk lokasinya bisa kalian gunakan atau manfaatkan untuk menyusun logbook ataupun pekerjaan-pekerjaan yang mungkin belum terselesaikan di
kantor. Kayak gitu ya, jadi mungkin bisa dibawa ke rumah, itu nanti dilaporkan di logbook ataupun jurnal kegiatan PKL. 6 minggu nanti sudah ya, dari Januari sampai Maret. Jadi kalau ini pertanyaannya langsung aja ya, kalau misalnya sudah ada yang harus PKL bulan ini karena sudah dibutuhkan, karena memang ya harus sudah terjun, terus gimana? Ya sebenarnya kalau legalnya itu di bulan Januari untuk sistem PKL dan dokter saya ya, Januari sampai Maret. Terus kasus saya tadi gimana? Asalkan semua kebutuhan ataupun kewajiban terpenuhi, silakan. Kewajiban terpenuhi itu artinya ini kan masih aktif perkuliahan, ya. Masih ada UAS. Terus di sana mungkin juga harus sudah mengerjakan pekerjaan. Kalau kalian memang menyanggupi semuanya dan tidak ada yang dirugikan, maka ya bisa dilaksanakan, tapi dengan catatan tidak disarankan ya. Artinya langsung saja nanti pada saat membuat surat dilampirkan atau dicantumkan pelaksananya dari bulan Januari mulai tanggal 20 bulan Januari. Ya, artinya kalau sebelumnya untuk dipakai misalnya pengenalan atau hal lainnya mau dilaksanakan tadi semuanya terpenuhi. Jadi waktunya nanti mulai bulan Januari sampai Maret. Terus ketentuan masa PKL 5 semester betul ya, ini sudah keseluruhan berarti besok ya Mas Mbak ya, sama lagi lulus saya gitu loh Kak, nggak usah dihitung. Kalau tidak memenuhi 5 semester dan kalau bisa nilai dengan nilai mata kuliah juga ya, nilai D apalagi E kalau diperhatikan jangan sampai terlewat. Artinya kalau sudah semester 5 itu semua nilai harus sudah perbaikan dan IPK diharapkan minimal sudah 3 diharapkan tapi diwajibkan langsung saja. Ini juga harus saya perhatikan, dilihat lagi nasibnya, dilihat lagi mata kuliahnya mana-mana yang masih kurang nilainya ini, karena kalau nanti ini sangat apa biasanya ya paling kabur bisa menyambutkan terkait nilai-nilai yang berat. Ya juga 2 semester terus penilaian PKL lebih pembekalan kemarin sudah dapat undangan ADI kan berarti ya terkait dengan penilaian di pembekalan ya. Artinya apa? Artinya pembekalan ini sudah masuk ke kriteria penilaian. Jadi yang sudah hadir di awal berarti otomatis nanti mendapatkan nilai pembekalan ya. Terus berikutnya ada pelaksanaan PKL tadi yang sudah disinggung, berisi logbook atau jurnal wajib kalian isi. Terus penilaian pembimbing lapangan nanti ada lampirannya. Jadi yang melakukan penilaian ada 2 dari lokasi dan juga dari pusat pembimbing penyertok dari penilaian. Setelah ini ya pelaksanaan PKL dilanjutkan dengan ujian PKL. Ada ujiannya. Ujiannya ngapain? Ujiannya ya ini menjelaskan, mendetailkan ataupun menggambarkan apa yang kemarin sudah dilaksanakan pada saat PKL. Masalahnya apa, solusinya seperti apa, buktinya mana, itu kan nanti perlu kami lihat untuk dapat nilai ujian PKL. Serta yang tidak kalah penting adalah pengumpulan laporan akhir atau bahasanya report. Ya ini kemarin juga banyak periode sebelumnya ya, dari periode sebelumnya ada yang ujian tapi tidak mengumumkan laporan akhir. Jadi penilaiannya tidak 100%. Kalian sendiri yang rugi ya, sudah PKL lagi lama-lama tapi nilainya tidak maksimal. Terus logbook tadi ya, data-data pembimbingnya nah tidak memenuhi salah satu persyaratan maka nilai E ini nanti dicari di sini ya. Terus nah ini harus mengulang nanti di PKL berikutnya. Kenapa kok saya selalu menekankan harus, karena PKL ini nanti ini masih ada biaya yang muncul. Ya perlu diingat ini mulai semester 5 itu sudah harus wajib untuk menyisihkan biaya ataupun keuangan PKL, KKN, skripsi, wisuda, ujian kompetensi dan sebagainya. Jadi mulai semester 5 ini banyak biaya yang muncul yang harus banyak benar-benar tingkat keuangannya. Ya kita kan harus lulus, wajib lulus. Tapi tidak boleh ujian dapatkan nilai E. Ini sudah terjadi kemarin, hanya PKL tapi tidak melaporkan ataupun tidak mengikuti ujian, ya maka tidak dapat nilai.
kurang lebihnya 3 kali ini teknis saja ya. Nah, selanjutnya kriteria lokasi PKL ini nanti ada Pak Prodi juga, kalau memang kurang jelas bisa ditanyakan langsung. Yang diharapkan adalah penggunaan studi teknologi informasi perusahaan yang bergerak ataupun nanti yang menangani, membangun, mengembangkan atau menggunakan teknologi informasi di dalamnya. Makanya tadi saya bilang ya, umumnya banyak ya kalau IT ya. Terus legalitas, CV dan sebagainya, punya suatu izin usaha, satu tempat maksimal 7 mahasiswa. Artinya kalau mau berbarengan ini bisa sampai 7 mahasiswa. Tapi tetap laporannya individu. Untuk informatika bersama dengan teknologi informasi yang menggunakan atau mengembangkan IT di dalamnya, punya legalitas, surat izin, satu tempat maksimal 7 mahasiswa. Sama ya, informasi sama informatika. Sedangkan untuk teknik industri, ini perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur atau jasa. Terus ada juga tambahan di tempat ini ya, perusahaannya itu minimal berjumlah 5 orang. Jadi nanti tolong ditanyakan atau nanti bisa dengan Bu Vivi untuk detailnya. Kemudian juga, tapi kalau industri dibatasi satu tempat maksimal 3 mahasiswa. Kenapa kok berbeda? Nanti ada beberapa yang bisa menjelaskan lebih detail. Tapi kalau saya tangkap itu biasanya informasi informatika itu kan banyak sekali ini perlu menemukan sebuah tim desain, tim coding, tim implementasi, tim testing, itu banyak. Untuk fisika ini tadi yang mungkin beberapa nanti juga bisa disampaikan berkaitan dengan elektronika, instrumentasi, otomasi dan juga kelistrikan. Satu tempat maksimal 3 mahasiswa. Ini kelompoknya maksimal 3 mahasiswa. Tapi kalau dari 3 sudah tidak diperkenankan. Untuk alurnya, coba saya juga. Alur TKL sebenarnya kemarin sudah hampir sesuai apapun yang diharapkan ini ya. Jadi mahasiswa mulai setelah ini mengajukan surat permohonan TKL ke instansi perusahaan dan sebagainya kepada staf fakultas. Mungkin beberapa kemarin sudah melaksanakan ya. Berikutnya nanti mahasiswa menerima surat permohonan dan mengirimkan surat kepada instansi. Berikutnya lagi nanti surat balasannya ataupun surat penerimaan tak diterima ataupun ditolak diberikan saja kepada fakultas untuk bisa nanti dilakukan lebih lanjut. Jika diterima maka mahasiswa mendapatkan ataupun sudah nanti bisa mendapatkan bisa membimbing. Kemudian ditolak ya nanti otomatis kembali lagi ke langkah pertama. Untuk waktunya mungkin kemarin sudah diberikan penjelasan yang maksimal berapa kemarin balik? Waktu tunggu balasan 1 hari? Iya. Maksimal 2 hari. Oh, maksimal 2 hari. Ya, jadi setelah memberikan surat ke perusahaan, coba ditunggu sampai 2 hari. Jika memang itu tidak ada jawaban atau tidak ada kepastian, bisa untuk ya sebenarnya harus dipastikan dulu ya supaya tidak terjadi double penerimaan lokasi PKL. Ya takutnya sudah apli ke satu tempat, terus apli lagi ke tempat yang lain, sedangkan dua-duanya diterima, nanti malah kalian sendiri yang akan repot. Ya seperti itu ya. Bisa melakukan PKL, terus menyusun laporan dan melakukan pembimbingan, melakukan pendaftaran ujian setelahnya, nanti masih melakukan ujian, mengumpulkan laporan dan selesai. Nilai bisa didapatkan. Ini akan dilakukan selama 1 semester kedua. Ya seperti ini ya ilmunya ya. Nah untuk penilaian PKL untuk pembekalan diberikan persentase sebesar 5%. Sedangkan nanti untuk pelaksanaan kegiatan PKL ada logbook dan penilaian pemilih lapangan itu 50%. 10%-nya logbook, 40%-nya penilaian pemilih lapangan. Jadi separuhnya itu penilaian dari pelaksanaan kegiatan PKL tersebut. Dan untuk laporannya nanti akan mendapatkan persentase 45% dari ujian dan juga laporan akhir PKL. Makanya komponen-komponen ini harus diperhatikan. Harus semuanya menjadi satu
Ini yang satu kewajiban sekarang disediakan ataupun dibuat. Untuk pengumpulan laporan akhir ini nanti satu eksemplar menggunakan jilid spiral. Untuk teknis seperti ini nanti bisa ya, dilihat lagi di pengumuman ataupun edaran berikutnya. Yang pasti dikumpulkan nanti satu eksemplar jilid spiral sesuai dengan warna prodi, lengkap dengan halaman persetujuan dan halaman pengesahan. Selain itu juga menyerahkan soft file ke dalam bentuk ataupun dalam bentuk PDF ke Fakultas Fintech di Satu Pekalongan. Ini yang dikumpulkan nanti di akhir kegiatan PKL. Untuk sistematikanya tadi yang sudah saya singgung berbentuk report ataupun jenis tulisan yang bertujuan untuk menyampaikan informasi objektif tentang suatu subjek atau topik tertentu, terdiri dari pendahuluan, gambaran lokasi PKL, pelaksana dan hasil, serta penutup. Ini kasus, ini pengalaman dari PKL periode sebelumnya. Jika memang nanti di lokasi PKL itu tidak mendapatkan apa yang diharapkan, artinya kegiatan yang sesuai dengan bidang ilmuwan atau prodi, maka kalian memang harus dituntut untuk ini, Mas, untuk memberikan solusi atas permasalahan yang dilihat dalam kegiatan sehari-hari. Ya, contohnya ini berdasarkan mengacu ke pengalaman kemarin. Kebetulan ada di dinas, kebetulan saya jadi pembimbingnya. Mereka tiap hari sama, kalau di dinas itu kebanyakan ya kegiatan harian, artinya ya seperti pelayanan. Apakah itu nanti dimasukkan ke dalam laporan akhir? Saran saya adalah tidak, walaupun kalian melakukan hal tersebut. Artinya apa? Artinya yang dilaporkan ya memang benar-benar yang merupakan kendala ataupun masalah serta solusi. Ini jika memang tidak ada pekerjaan yang sesuai ya. Kita berbicara yang itu dulu. Contoh tadi di dinas saya yang sudah disinggung ya, hanya memfotokopi, jadi CS misalnya kayak gitu ya, menginput data dan lain sebagainya. Ini kan sebenarnya pekerjaan yang bukan harapan dari PKL. Terus bisa Mas lihat sekitarnya. Ya, di pekerjaan dinas itu apa sih? Ada kendala atau masalah apa yang bisa kalian angkat sesuai dengan bidang ilmu kalian? Contoh di informatika misalnya ya kan. Di dinas masih banyak keluhan yang disampaikan langsung ke lokasi, misalnya di dinas sosial ya. Ada beberapa keluhan, mereka harus datang ke lokasi, harus mengantri, ya kan, harus mengisi form yang semuanya masih dilakukan secara manual. Nah, sebagai orang informatika, kira-kira apa ini nanti yang bisa kalian lakukan atas kendala tersebut? Ya, kalau kamu buat aplikasi, apakah kamu membuat formulir pendaftaran online atau yang lain sebagainya? Seperti itu katanya. Jadi walaupun pekerjaan di sana itu CS, tapi nanti untuk reportnya bisa digunakan atau dilakukan seperti itu. Ini akan berbeda jika memang kalian mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Contohnya misalnya di teknik industri ada divisi K3, betul ya? Divisi ya. Di divisi K3 misalnya kalian masuk ke divisi tersebut dan melaksanakan kegiatan K3 pada umumnya, nah itu sudah sesuai ya namanya. Artinya sudah bisa dilakukan menjadi sebuah report, laporan akhir PKL. Ini kasus PKL, jadi nanti akan tergantung dengan perusahaan yang kalian pilih. Sebenarnya di situ poinnya. Kembali lagi ke laporan akhir, ini berisi pendahuluan seperti biasa ya, latar belakang kenapa kok PKL di situ, latar belakang kenapa kok mengambil solusi dari aplikasi pendaftaran tadi, gitu ya, nanti dituliskan saja. Maksud tujuannya apa, ya kan, waktunya kapan dan lain sebagainya. Di situ sudah dibuat. Terus gambaran lokasi PKL. Yang kedua adalah gambaran lokasi PKL berisi profil perusahaan, struktur organisasi, lokasi dalam peta. Artinya dijelaskan saja secara detail tentang lokasi yang digunakan dalam PKL. Terus yang paling penting adalah di nomor 3 ataupun dunia 3, pelaksanaan dan hasil kegiatan PKL yang berisi bidang kerja apa yang diambil, tadi yang sudah saya singgung,
kendala serta solusi masalah apa yang dilaksanakan di sana, ya kan, serta hasil apa yang diperoleh. Makanya itu nanti bab 3 ataupun bagian 3 ini yang akan banyak isinya, ataupun yang isi dari PKL ini nanti ada di sini. Terus penutup, kesimpulan dan syarat biasa. Jadi ada 4 bagian nanti yang harus dipenuhi setelah melaksanakan PKL. Ini merupakan laporan ataupun penilaian yang nanti akan diberikan oleh pembimbing lapangan. Pembimbing lapangan itu artinya pembimbing dari lokasi PKL. Ada mulai dari profesionalitas, ini 50% bobotnya, penguasaan materi dan komunikasi, kemampuan dalam mengembangkan materi, kemampuan dalam menggunakan materi penunjang, kemampuan dalam menjalankan tugas, kemampuan memecahkan masalah. Ini nanti akan dinilai oleh pihak perusahaan. Ya, makanya ini jadikan acuan kalian pada saat nanti PKL. Ya. Kepribadian 25% meliputi kedisiplinan, tanggung jawab, kerapian, ketaatan terhadap peraturan serta kerja sama. Ini nanti akan melatih soft skill kalian, ya, di mana dibutuhkan dalam dunia kerja. Terakhir ada sosial, ya, 25%. Bagaimana sih pada saat PKL itu hubungan dengan pembimbing, dengan misalnya ada yang PKL lain di sana, dengan narasumber, adaptasi terhadap lingkungan dan sebagainya nanti akan dinilai. Ya, ini merupakan daftar nilai PKL dari pembimbing lapangan. Sedangkan nanti untuk nilai ujian PKL yang akan dinilai adalah kemampuan presentasinya, menjelaskan topik laporannya, ya, menjelaskan isi laporannya, terus kemampuan menjawab pertanyaan, penyusunan laporan PKL, sistematika laporan PKL, sikap santun dan percaya diri. Ini nanti pada saat ujian di kampus. Jadi ada 2 penilaian. Berikutnya lagi ada timeline ataupun ya, rencana kita nanti sosialisasi di bulan Desember hari ini, alhamdulillah. Terus penentuan lokasi PKL Desember sampai ya setidaknya maksimal awal-awal Januari, ya. Ini kalau kalian mau mentok, tapi Januari itu maksudnya itu sudah nyerah atau ini ya sudah nyerah atau masih ada gambaran gitu loh. Karena untuk ke Bapeda itu biasanya 2 minggu sebelum melaksanakan PKL harus sudah fix, artinya tidak akan berpindah-pindah tempat lagi. Jangan sampai sudah diprogramkan ke Bapeda tapi tiba-tiba di tengah jalan minta mundur. Ini harus diperhatikan. Pelaksananya tadi Januari sampai Maret. Selanjutnya setelah pelaksanaan ada bimbingan dan penyusunan laporan itu Maret sampai Mei. Jadi ada 2 bulan Mas Mbak ini yang perlu diperhatikan, karena sampai terlewat karena nanti kalian juga ada tahunan mata kuliah UTS UAS, jadi waktunya harus diperhatikan betul. Pengumuman laporannya juga di bulan Mei. Ya, selanjutnya nanti ada ujian PKL, insya Allah dilaksanakan di bulan Juni. Ya. Jadi ini timeline yang harus kalian pahami, gunakan untuk penyusunan manajemen waktu ataupun mengatur waktu selama 1 semester ke depan. Terakhir untuk ini, untuk pembiayaan ataupun administrasi PKL sesuai dengan hasil rapat dan lain sebagainya, ini masih sama dengan PKL periode sebelumnya. Ya, artinya nanti akan digunakan dalam monitoring kegiatan, pembimbingan kegiatan, ujian kegiatan, administrasi dan konsumsi selama kegiatan, yaitu sebesar Rp400.000. Untuk pembiayaan nanti bisa dengan Bu Biro terkait dengan bagaimana cara membayarnya dan lain sebagainya. Bisa juga mungkin ditanyakan hari ini. Betul atau belum? Itu aja sih terkait ini ya, terkait penjelasan PKL. Mungkin selanjutnya nanti bisa kita lanjutkan ke sesi diskusi dan juga mungkin bisa ditambahkan dari Bapak Ibu Kapolres dan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditambahkan? Monggo. Diskusi langsung, monggo nanti bisa diskusi. Terima kasih kami sampaikan. Sesi
sesi diskusi kami buka. Monggo bagi teman-teman yang ada pertanyaan bisa maju. Monggo yang mau bertanya bisa berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farida Mulaksani, saya dari Prodi Fisika. Izin bertanya mengenai PKL dan MSIB, Pak. PKL yang di SNU kan dimulai dari tanggal 22 Januari dan berakhir perkiraan tanggal 23 Februari. Sedangkan jika ada mahasiswa yang mendaftarkan diri di MSIB, program MBKM MSIB, yang pelaksanaannya itu mulai tanggal 16 Februari tahun 2024. Dan posisi kita itu di situ masih melaksanakan PKL di PT misal. Nah, apakah kita membuat surat pengunduran diri untuk melaksanakan MSIB atau bagaimana solusinya dari Bapak dosen untuk yang melaksanakan MSIB? Karena itu kan secara tidak langsung waktunya kepotong PKL. PKL-nya terpotong MSIB. Itu Pak. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu Pak Prodi dari fakultas mau dijawab langsung atau ditampung dulu? Oke, ada yang mau ditanyakan lagi biar nanti sekalian dalam menjawabnya. Monggo teman-teman. Adakah yang ingin bertanya lagi? Daripada kegiatan ini selesai nanti baru ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya sangat bagus sih, Mbak, dari Prodi Fisika begitu. Ya, nah hari ini berarti mencoba menjawab begitu. Jadi kan sekarang pendaftarannya itu kan untuk MSIB ataupun pertukaran mahasiswa, kayak gitu MSIB yang itu di independen atau magang itu kan masih berlanjut sampai tanggal 15 Desember ini. Ya, dan juga di sini segenap program PKL itu adalah program wajibnya karena masih masuk di kurikulum gitu. Nah, begini, jadi misal nanti kejadiannya adalah diterima di dua-duanya, silakan mbaknya nanti itu berdiskusi dengan perusahaannya ataupun HRD-nya begitu. Nah, jadi izin terlebih dahulu, misalnya nanti memang dibutuhkan surat, silakan meminta ke fakultas begitu ya. Begitu. Jadi dan harapannya adalah kenapa PKL ini tetap dilakukan meskipun teman-teman ini itu sudah ada ini itu sudah daftar MSIB. Karena begini, MSIB itu kan nanti ada ujiannya, ada tesnya, tes wawasan kebangsaan kalau tidak salah, dan juga kalau tidak salah tesnya kalau tidak satu ya ada dua begitu ya. Nah, salah satunya adalah tes wawasan kebangsaan begitu. Nah, karena
ada tesnya, otomatis nanti itu kan tidak semua diterima, tapi harapannya adalah yang mendaftar ini saat ini adalah MSIB-nya keterima semua, baik itu. Dan juga untuk yang pertukaran mahasiswa juga ada, nanti semoga juga keterima semua, begitu gitu. Di masing-masing misalnya kita bahas dulu ada yang MSIB untuk program magang gitu. Dan misalnya yang program magang adalah kan di masing-masing perusahaan ada jadwalnya. Jadi pelaksanaannya memang dari bulan Februari sampai Agustus. Tapi kan perusahaan tersebut mencantumkan dia mulai dari tanggal ataupun bulan apa begitu. Nah, semisalnya nanti keterima, silakan berdiskusi, bernegosiasi dengan tempat perusahaannya, dan semisal dibutuhkan surat dari fakultas, silakan meminta kepada fakultas. Begitu tidak? Yang jelas adalah PKL ini tuh tetap dilakukan karena pelaksanaannya adalah dari Januari sampai Februari begitu. Jadi bisa dipahami ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi enggak? Monggo teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi atau terkait yang tadi sudah disampaikan sama Pak Rudi, ada yang belum paham, bisa ditanyakan langsung pada hari ini. Maju ke depan ya Mas. Terima kasih pertanyaannya. Monggo Bapak Ibu Rodi atau dari pihak institut bisa menyampaikan. Udah dapat snack kok, atau gimana? Kenapa Mas Mutar? Snacknya enak nggak? Maksudnya itu maksudnya salah satunya adalah seperti ini. Ya. Jadi uang tersebut nanti akan kembali lagi ke kalian masing-masing. Analoginya adalah seperti itu, kalian sendiri nanti akan merasakan yang nanti sendiri akan menerima apa namanya ya, sisi baiknya, sisi enaknya dalam melaksanakan kegiatan PKL. Jadi kalau kembali lagi ke biaya ini tadi saya sudah singgung, ini hanya awal ya, sebetulnya ini awal dan kalau awal itu kan berarti levelnya masih paling rendah ya kan. Tadi kan saya bilang ada PKL, KKN, nanti mulai naik lagi, skripsi, ujian kompetensi, wisuda. Artinya apa? Tadi setiap kegiatan itu nanti ada beberapa alokasi anggaran yang nantinya akan digunakan atau dipakai oleh mahasiswa itu sendiri. Kembalinya adalah ke situ. Karena ini PKL, kaitannya nanti dengan kegiatan PKL tersebut, mulai dari memonitoring, membimbing PKL di sini dan juga dengan dia di sana untuk kegiatan ujian PKL, ya mulai dari administrasi maupun konsumsi dan lain sebagainya, dan kebutuhan yang memang nanti untuk menunjang kegiatan PKL seperti ATK ataupun buku terjemahan tersebut. Jadi seperti itu, Mas Mutarudin yang bisa saya jawab. Gimana?
Sudah terjawab atau belum? Ya kayak gitu ya, makanya tadi saya bilang enak enggak itu? Ya. Oke, baik, terkait pembayaran karena kan di sini alhamdulillah ya beberapa sebagian besar ada yang menerima pembiayaan, maka tadi yang saya singgung di awal benar-benar di manage dengan baik ya, yang digunakan untuk perkuliahan. Jadi saya sedikit keluar sedikit ya yang menerima pembiayaan ya, karena itu tidak mudah untuk mendapatkannya dan juga bertanggung jawabannya. Karena pembiayaan itu seyogyanya ataupun seharusnya itu digunakan untuk kegiatan perkuliahan dari awal sampai lulus. Jadi jangan digunakan ini bagi yang menerima pembiayaan itu merupakan cuma-cuma kayak gitu loh. Jadi kayak jangan diberikan untuk belanja seperti itu ya, ataupun digunakan untuk apa mas gak kemarin itu virtual ya, itu virtual spill jangan ya, itu yang salah banget. Jadi itu kalian sudah mendapatkan modal di situ ya, artinya tidak memanage saja dengan baik, digunakan untuk perkuliahan, praktikum, untuk kegiatan seperti ini dan lain sebagainya. Pembayaran terakhir adalah pada saat pengumpulan laporan PKL. Setelah pengumpulan laporan PKL itu di bulan Mei, karena berikutnya adalah melakukan pendaftaran ujian PKL ada di bulan Juni. Artinya di rentan tersebut harus sudah bisa menyisihkan atau manage keuangan kalian di bulan Mei Juni. Bagi yang menerima pembiayaan kan seharusnya sudah ada ya, ini bagi yang khusus menerima. Jadi harusnya ya tidak menjadi persoalan apalagi menerima pembiayaan, tidak ada lagi alasan lain seperti itu. Makanya punya keistimewaan di sini. Itu ya Mbak. Udah banyak. Ini ya Juni berarti insya Allah sebelum Juni sudah bisa terselesaikan, entah itu pelaporan administrasi lainnya lah, pokoknya sudah harus bersih kalau saya bilang seperti itu. Karena kalau nanti yang kalian tertinggal itu artinya teman-teman satu kelas itu sudah mengumpulkan, biasanya akan muncul rasa malas banget untuk menyelesaikan laporan ataupun ujian. Imbasnya apa ya, kalian sendiri yang rugi. Biasanya kayak gitu ya, yang lain sudah semua, kalian belum, jadi malas ke kampus, malas kerjain dan sebagainya. Makanya gunakan betul waktu yang sudah disediakan. Seperti itu Mbak Felidia, terima kasih. Kita buka satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup acara pada siang hari ini. Monggo bagi teman-teman yang mau bertanya. Mbak Imah bisa berdiri ya. Nama saya Mira Pajatun dari Prodi Teknologi Informasi. Mau bertanya mengenai tadi kan untuk penyusunan report kan ada ketentuannya dari fakultas ya. Nah kalau kita kan bisa mau mengajukan ke beberapa tempat magang itu harusnya mengajukan proposal magang. Nah dari fakultas itu ada ketentuannya atau tidak? Terima kasih. Reportnya nggak sekalian, report laporan akhirnya. Ya kan itu udah jelas lagi. Udah jelas. Nah saya tanyanya mengenai
proposal. Nah, kalau kita mengajukan suatu tempat magang itu ada ketentuannya dari fakultas. Ya, terima kasih. Ya, ini yang nanti buku pedoman yang masih kami cetak di percetakan nanti akan dibagi kepada masing-masing mahasiswa. Betul, ada kalau terkait dengan beberapa perusahaan ada yang minta mengajukan ataupun membuat proposal ya, yang sebagai satu keharusan di mana untuk masuk ke dalam situ. Nah, di buku pedoman ini sudah ada template yang nanti bisa kalian gunakan. Ini sifatnya opsional atau jika memang yang membutuhkan. Jika tidak ya tidak usah. Ya. Seperti ini. Nah, untuk isinya insya Allah nanti filenya segera kami bagi ya. Mulai dari latar belakang, tujuan, waktu, tapi yang paling penting ada di sini ya nanti ya. Nah, diperhatikan bidang keahlian ataupun selalu saya bilang itu passion kalian mau magang di sini itu mau ngapain kayak gitu loh. Kan pasti mereka mempertimbangkan apa alasan kami untuk menerima mahasiswa magang di sini kayak gitu loh. Misalnya saya mempunyai bidang keahlian di pemrograman, di analisis data, di bagian sensor dan lain sebagainya. Misalnya seperti itu nanti bisa dicantumkan. Selalu saya bilang kalau kelas sebenarnya temukan passion kalian, temukan bidang keahlian kalian itu mau kemana. Jangan semuanya dibisain gitu loh. Ya memang bagus, tapi akan lebih baik lagi kalian mempunyai satu ciri khas tertentu. Seperti itu ya. Ini untuk proposalnya sudah ada, tinggal digunakan saja template-nya ataupun urutannya. Seperti membuat ini biasa mas, proposal-proposal kegiatan mahasiswa itu loh ya. Kan sudah biasa ya 5 ataupun BEM, UKM dan sebagainya. Sudah ada proposal. Gimana enggak? Saya kira reportnya juga loh itu. Report atau laporan akhir mungkin sedikit saya tegaskan kembali. Ini kalau mau mencari di perpus tidak ada. Ya. Jadi jangan bingung untuk periode sebelumnya laporan yang digunakan ini tidak berbentuk report. Tapi masih bisa kalau nanti kalian mau ke perpus mau membuat mau mencari isinya masih sama. Tapi kalau template-nya sudah berbeda. Ini ya pengertian kami yang nanti supaya tidak belum kok ini template-nya kayak gini pokoknya yang saya cari kok nggak ada dan sebagainya. Sekarang bentuknya report itu kayak semacam apa bahasa gampangnya itu jurnal mungkin, jurnal atau naskah atau artikel ya. Kalau yang sudah nulis jurnal di UKM riset iya kasih di riset ada yang ikut kayak itu kan menghasilkan publikasi atau jurnal nggak? Nanti mau tahu aja kalau ada bahannya mungkin gue ada berarti udah riset kayak begini. Harusnya seperti itu kayak gitu maksudnya gambarnya gitu harusnya. Ya ini beberapa contoh lampiran juga saya tunjukkan untuk logbook. Nanti bisa kalian tulis saja yang pasti dia paraf ataupun tanda tangan pembimbing lapangan. Nanti jangan lupa diminta supaya tidak bolak-balik. Kemarin periode sebelumnya seperti itu sudah selesai PKL, lupa tanda tangan sana kemari lah. Ini ya penilaian terus tadi ini ya ambil bimbingan dengan dosen pembimbing lapangan. Bapak Ibu Prodi minta tolong ya untuk ini ya dengan dosen pembimbingnya bisa segera diumumkan supaya yang bingung-bingung itu bisa langsung diarahkan. Ini ya nanti kalian harus bimbingan penulisan ataupun bimbingan apapun dengan dosen pembimbing lapangan di TS. Nanti bisa tanya dengan Bapak Ibu Prodi. Terus ini tadi penilaian ujian PKL itu bentuknya seperti ini ya. Nah ini untuk proposal, tadi yang membutuhkan proposal ada template ataupun contohnya. Ini kebetulan ini ya contohnya ya. Ini Pajitek, yang Pajitek di sini. Ini periode sebelumnya fisika sama industrial magang di Pajitek. Bisa dilanjutkan artinya sudah kenal orang Pajitek. Kalau persetujuan nanti pada saat
ingin mengajukan ataupun mendaftar ujian, jangan lupa ada tanda-tanda dosen pembimbing. Dalam pengesahan nanti setelah ujian selesai, penguji 1, penguji 2, dan juga kaprodi. Laporan akhirnya seperti ini ya. Kita nanti tinggal tulis judul. Sebelumnya ada cover, daftar isi, daftar tabel seperti biasa ya. Terus nanti dimulai dari sini ya. Pendahuluan, latar belakang, ditulis, tulisan isinya dan seterusnya. Ini nih, nanti yang harus kalian pecahkan adalah di sini ya. Kendala dan solusi masalah, entah itu masalah baru atau memang bukan masalah, entah itu kegiatan baru atau kegiatan yang sudah dilaksanakan di sana, kalian jelaskan aja. Ya. Ingat itu ya, ikut kerja, ikut mengerjakan pekerjaan di perusahaan atau membuat solusi atas permasalahan di perusahaan. Ya. Yang perlu diingat adalah 2 hal tersebut. Jadi jangan langsung bermindset saya langsung mau melakukan penelitian. Nanti dulu. Terus sudah ini udah seperti itu aja kok simpel. Itu enggak, ini lagi menyambung pertanyaan tentang proposal, sekaligus saya akan tunjukkan ini ya beberapa lampiran-lampiran yang nanti dibutuhkan dalam privat. Terus yang kedua ada tujuan dan manfaat PKL-nya. Di sini terus yang ketiga adalah waktu pelaksanaan PKL, yang keempat biodata peserta PKL. Misalnya orang yang atau mahasiswa yang ikut sekolah itu ada 3 orang, berarti biodata dari 3 mahasiswa tersebut ditampilkan, dan juga sudah. Jadi yang wajib ada itu ini. Nah, misalnya nih perusahaan tersebut sebenarnya kan kalian tahu, misalnya nanti bidangnya mau apa begitu ya, kalian bisa sekaligus memilih atau nanti itu mau diberangkatkan di mana itu bebas. Jadi di situ kalian tuliskan, misalnya kalian sudah punya contoh. Misalnya nih saya pengennya adalah di bagian analisis data. Nah, jadi misalnya saya pengennya adalah di bidang, kalau kalian nanti sudah lihat ataupun mungkin sudah tahu bagian yang kalian inginkan itu mengenai apa, silahkan dituliskan juga begitu. Tapi misalnya nanti kalian masih mengikuti saja nanti penempatan di sana, monggo disampaikan. Tapi alangkah baiknya kalian sudah punya gambaran mengenai perusahaannya. Bisa kalau di perusahaannya atau mungkin di sini kita contohkan aja adalah di dinas begitu ya. Nah, di dinas ini nanti kalaupun kalian memang benar-benar awam dengan dinas tersebut, kalau dinas itu kan dia punya struktur organisasi ya. Itu nanti silahkan bisa dilihat di internet, kira-kira nanti saya bisa masuk di bagian mana dan juga apa yang bisa saya tawarkan begitu. Karena biasanya ada yang memang dimintai sana nanti di sini mau apa, ada pertanyaan seperti itu, atau nanti yang paling enak adalah mas sampai melakukan ini saja, ada yang seperti itu. Nah, tapi kalau nanti di proposal alangkah baiknya kalian nanti itu saya mempunyai, saya bisa ini, atau mungkin kalau bisa saya nanti itu ingin bergabung di bagian A, di bagian B gitu. Ini mungkin bisa di HRD-nya atau mungkin di IT-nya atau mungkin di bagian pengamanan IT-nya, security-nya atau dan sebagainya. Security ini bukan yang asal ya, tapi yang security beda dengan IT ya, kayak gitu. Atau mungkin itu kalau di informatika ataupun teknologi informasi. Kalau di fisika nanti memang misalnya memang saya inginnya di bidang yang berhubungan dengan ini semoga gitu. Atau mungkin nanti ada dunia yang sekiranya bisa di-IoT-kan dunia dan IoT-kan semoga begitu. Walaupun nanti di industri, biasanya yang industri ini yang paling jelas ya.
Jadi monggo nanti bisa, maksudnya begini, karena begitu kerjanya di industri ya. Jadi mungkin kalian nanti bisa mungkin di warehouse-nya, atau mungkin di HRD-nya, atau mungkin di supply chain-nya, di logistiknya, kayak gitu. Atau di kabinetnya, monggo. Jadi silakan dipilih, kayak gitu nih. Nanti pun selesainya begini. Jadi kalau itu dijelas sama di perusahaan, jadi karakter PT ataupun karakter tempat PKL yang ingin kalian pilih itu kalian paling tidak punya gambaran dulu, kayak gitu. Misalnya kalau saya ke PT, berarti nanti sebenarnya kalau di PT ya, dan yang meminta proposal itu sebenarnya adalah punya pertanyaan, mbaknya atau masnya nanti mau di bagian apa, mau membahas mengenai apa, atau mau mempelajari tentang apa, kayak gitu. Dan bisa itu jaga-jaga kayak gitu, paling tidak kalian sebelum menyerahkan itu coba di browsing aja, oh PT ini itu membahas mengenai apa, kurang lebihnya nanti saya mau di bagian mana. Misalnya kan kalian bingung begitu, nanti silakan diskusi dengan kaprodi masing-masing. Apakah yang sudah saya tentukan, saya pilih ini itu sudah sesuai atau belum, kayak gitu nih. Jadi monggo di sini itu Bapak Ibu kaprodi yang sudah hadir di sini itu sudah terbuka untuk menjawab pertanyaan kalian. Bahkan sampai Bu saya nanya, Pak saya nanya itu sebenarnya harus gimana sih ketika nanti saya datang aja udah diterima. Terus nanti saya harus ngapain begitu. Dari pertama itu saya harus ngapain begitu deh. Kalau nanti itu belum juga di dosen pembimbingnya, silakan nanti bisa diskusi dengan dosen ataupun kaprodi masing-masing. Begitu ya. Nah, sudah menjawab pertanyaannya. Yang tadi yang bertanya, sabun. Jadi proposal ini pun juga misalnya mau didiskusikan dulu, monggo. Jadi kalian sudah membuat, terus nanti karena biasanya proposal itu ada dengan pengesahannya, ya. Dan pengesahannya adalah silakan nanti diisikan ada kaprodi dan juga dari fakultas, begitu. Oke, ya begitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi mengenai proposal atau report atau nanti kayak gimana sih nanti hari pertamanya? Biasanya kebingungannya adalah hari pertama gitu. Kalau yang memang hari pertama perusahaannya itu sudah punya tanyakan, biasanya enak. Ini dari pertama pengenalan dulu. Jadi sudah dilakukan sama perusahaannya, bahkan sampai ada yang diarahkan begitu. Ada yang diarahkan, ada yang ditanyain. Sampai di sini itu bisa apa mas? Sampai di sini itu bisa ngerjain apa mbak? Ada pertanyaannya seperti itu. Kalaupun ada pertanyaan seperti itu, paling tidak kalian sudah menyiapkan jawaban. Oh saya pengen mempelajari mengenai ini bapak ibu, kira-kira nanti saya bisa mendapatkan gimana? Atau kalau saya mempelajari di sini di kayak gini ya. Saya misalnya pengen mempelajari mengenai keamanan itu pak, nanti prosesnya seperti apa? Mungkin saya diletakkan di bagian mana? Jadi monggo ya. Jadi apa namanya itu paling tidak kalian datang itu tidak unyil gitu ya, tidak unyil langsung datang, tapi kalian tidak punya gambaran gitu. Paling tidak kalian sudah punya, saya mau ini saya bisa ini. Jadi saya oh kalau itu sudah ada mas gimana kalau saya sudah ke bagian yang di sini, saya dapat arahan dari tempat PKL begitu ya. Ya saya harapkan di sini sudah punya gambaran ketika nanti PKL seperti apa, proposalnya pun nanti saya harus berdiskusi dengan siapa, reportnya nanti akan kayak gimana, itu monggo gitu ya. Seperti itu. Namun saya kembalikan kepada Cantik. Untuk sesi tanya jawab kami tutup ya teman-teman. Nanti misal teman-teman ada pertanyaan bisa ditanyakan di luar kegiatan sosialisasi dan pembekalan pada hari ini.
Memasuki acara keempat, penutup, marilah kita tutup pada acara siang hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah dan menyinggung. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada